Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa memberi edukasi tentang pesantren. Saya sebagai alumni pesantren, hidup saya itu dari kecil sampai sekarang selalu hidup di pesantren. Artinya sedikit banyak saya ingin berbagi bahwasanya indahnya di pesantren itu ketika dihubungkan dengan karakter kita, karakter keislaman kita, disitulah indah pesantren yang bisa menjadikan insan ibadillahis sholihin. Dan ketika sudah menjadi insan ibadillahis sholihin, jadi apapun selalu bisa menjalankannya, dan itulah yang diharapkan oleh semua lapisan masyarakat di Nusantara ini. Mari kita bahas pertama tentang kompetensi yang saya tawarkan, produk pesantren dari kelas semasa kecil kalau ada di pesantren, terus remaja, menjadi orang tua, gimana itu kalau ada di pesantren. Sedikit banyak saya kutip nanti, khususnya lebih spesifik di pesantren itu sendiri, karena tidak ada gunanya ketika membahas ngalor ngidul tidak membahas pesantren itu sendiri. Jadi dari awal cuman sebatas perkenalan dari saya. Yang sebenarnya ingin dibahas pesantren itu sendiri ketika dirasakan oleh kita. Saya alhamdulillah di tahun 2022 menulis skripsi yang berjudul Implementasi Pembelajaran Kitab Wasiatul Mustafa sebagai upaya pembentukan karakter spiritual santri di Pondok Pesantren Al-Fatah Lumajang. Skripsi Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan oleh Syekhul Imam. Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Artinya para pemirsa, setelah meneliti tentang karakter spiritual santri, saya meneliti dulu itu, artinya sampelnya menunjukkan santri itu mempunyai karakter yang mengarah
cocok dengan nilai-nilai keislaman. Saya tulis di dalam tesis ini bahwasanya ketika santri begitu hormat kepada kiai, dengan takdimnya santri itu, waktu saya teliti dulu di skripsi saya itu, sampelnya saya lihat memang ingin menerapkan nilai keislaman yang diajarkan di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa itu dijelaskan bahwasanya santri dalam kitab Wasiatul Mustafa ya. Saya banyak menjelaskan di sini ketika diteliti bahwasanya santri roaan bersih-bersih di pondok itu gunanya roaan itu untuk membentuk karakter santri, mengajari akhlak untuk bersih-bersih dan juga akhlak yang dicontohkan oleh pengasuh. Di sini dijelaskan seperti ro'an itu merupakan buah dari karakter yang ditanamkan oleh Bapak Yai dan Ibu Nyai agar menjadi karakter santri. Artinya di bersih-bersih pondok itu sebenarnya didampingin oleh Bu Nyai dan Kiai. Di penelitian saya seperti itu. Tidak semerta-merta santri disuruh ro'an, wajib ro'an sepondok, tidak. Sedikit demi sedikit didampingin oleh Kiai dan Bu Nyai untuk menanamkan karakter, mengajari akhlak dan menerapkan akhlak. Itu kan karakter sudah. Sebab sabda Rasulullah SAW, kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi ini contoh karakter santri itu diharapkan senang bersih-bersih gitu. Tidak ada istilah paksaan, tidak ada. Bahkan ditemanin oleh Kiai dan Bu Nyai. Dan banyak lagi ajaran di kitab Wasiatul Mustafa yang saya teliti itu, yang berusaha oleh Kiai untuk menjadikan karakter santri sesuai dengan akhlak Islam.
Ini saya tulis skripsi ini di Mambaul Ulum di Institut Agama Islam Al Khairat Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Dan sebelum lulus S1 menulis skripsi ini dan banyak mengetahui tentang pembentukan karakter santri yang diajarin lewat kitab Wasiatul Mustafa oleh Kiai itu, saya mondok di Jombang, Hamalatul Quran. Dan sebelum mondok di Jombang, saya mondok di Darul Furqon Kudus. Dan sebelum mondok di Darul Furqon Kudus, saya mondok di Pondok Pesantren Sidogiri As-Salafi. Dan sebelum mondok di Sidogiri, saya hidup di Pondok Pesantren Ad-Diniyah Madura. Dan untuk selanjutnya, karena saya ini termasuk hidup di dunia pesantren sejak kecil, selanjutnya saya meneruskan S2 dan menulis tesis tentang pengembangan pendidikan Islam di perguruan tinggi berbasis pesantren di Sekolah Tinggi Agama Islam Bustanul Ulum Kerai Yoso Wilangun Lumajang. Artinya sedikit banyak saya ini termasuk orang yang mendapatkan hidayah atau mengerti tentang karakter santri karena hidupnya itu dari kecil di pondok pesantren terus, dan sekarang masih hidup mengurus pondok pesantren juga. Di sini yang saya tekankan pembahasan tentang pesantren, pengembangan pendidikan Islam di perguruan tinggi berbasis pesantren di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Kerai Yoso Wilangun Lumajang. Dan ini saya kuliah S2 di Universitas Syarifuddin Lumajang, juga pesantren. Artinya kalau santri dibilang anak abduman, dibilang budaknya orang yang diperbudak, dibilang budaknya orang yang memperbudak, sangat keliru. Kesalahan dari jurnalis Trans 7 itu kan tidak berimbang. Itu menjelaskan cuman satu sisi, dari sisi orang yang tidak pernah mondok, sehingga mencomot video, ketepatan video yang dicomot itu salah. Dan narasinya di suaranya itu
ujaran kebencian itu sudah, karena tidak berimbang, cuman membela orang yang nggak pernah mondok itu. Kalau orang yang kalau orang yang pernah mondok santai saja, kita di pondok tidak diapa-apain. Kita di pondok disuruh bersih-bersih, ditemanin kiai. Untuk kita juga, itu yang saya alamin. Dan kalau yang lain, umpamanya lain lebih tinggi untuk menanamkan karakter, berarti begitu. Kita lihat kiainya pakai kitab apa, kenapa santrinya sampai disuruh begitu, berarti untuk menanamkan karakter dari kitab itu langsung diterapkan dan kiainya mencontohkan. Nah, di sini tidak logis sudah ketika orang diberi contoh yang baik, yang memberi contoh itu kan juga seperti orang yang dikasih contoh gitu kan. Di sini saya langsung fokus ke pesantren ya, sesuai apa yang sudah saya tulis di tesis saya. Saya itu senang kehidupan pesantren. Jadi skripsi tesis selalu berbau pesantren. Dan kalau ada orang yang salah menyebar berita tentang pesantren dan santri, ya salahnya jurnalistik, karena tidak berimbang. Andaikan berimbang, ditampilkan fakta, data yang juga bisa diterima oleh orang yang pernah mondok, tidak akan disalahkan, itu Trans 7. Karena sudah beritanya tidak berimbang, gambarnya tidak berimbang, salah-salah, ya sepantasnya Trans 7 itu diberi gertakan lah. Karena di sini juga negara hukum kan. Indonesia ini negara hukum. Sambil lalu kita masuk ke materi inti ya. Materi intinya di sini masuk ke mana? Perguruan tinggi Islam berbasis pesantren. Ini sudah perguruan tingginya yang dibahas. Tantangan pendidikan tinggi Islam. Ketiga, keempat, penyajian data ya. Gambaran lokasi yang saya teliti pondok pesantren. Terus penyajian data, penelitian.
Ini data yang sudah terbit di jurnal Sinta 2. Artinya data tesis saya ini sudah kuat ketika berbicara pesantren. Tantangan. Kendala. Simpulan. Seingat saya menulis itu setelah menjelaskan konsep pengembangan pendidikan Islam, terakhir saya masukkan pesantren. Ini belum ketemu ya. Dan saya banyak mengambil dari buku yang ditulis oleh Kiai Wahid, bapaknya Kiai Abdurrahman Wahid, dan juga dari buku yang ditulis oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, anaknya Kiai Abdul Wahid, dan juga dari Nurholis Majid ketika saya menjelaskan tentang pesantren. Kita cari pesantren yang dimaksud. Bab 4. Oh, di bab 1 ya. Saya loncat tadi bab 1-nya. Langsung ke bab 4. Ya, ini aja sudah. Perguruan tinggi berbasis pesantren. Karena sedemikian rupanya berkembangnya pesantren, sehingga perguruan tinggi itu juga masuk ke pesantren. Dan itu merupakan pengembangan pendidikan Islam yang dikembangkan oleh pondok pesantren, dan nanti pengembalian tentang pendidikan, tentang keilmuan, semuanya dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Nah, pondok pesantren yang sekarang itu luar biasa berkembang, tidak seperti pondok pesantren yang dulu-dulu. Pondok pesantren yang salaf juga berkembang pesat dengan manajemen modern. Saya menjelaskan pondok pesantren di tesis saya dengan meminjam kerangka Husain Nasir pertama. Pondok pesantren perlu diketahui adalah dunia tradisional Islam, yakni dunia yang mewarisi dan memelihara kontinuitas tradisi Islam yang dikembangkan ulama dari masa ke masa. Artinya kalau orang jurnalis yang masih belum lahir, pesantren sudah lahir, jangan cangkolang, jangan tidak beradab meliput pesantren yang lebih dulu daripadanya. Berabad-abad pesantren ini di Indonesia. Tidak terbatas pada periode tertentu dalam sejarah Islam,
seperti periode kaum salaf, yaitu periode para sahabat Nabi Muhammad dan tabi'in. Ini di bukunya Nurholis Majid. Artinya jangan pernah menyinggung atau menyinggol pesantren, karena pesantren itu sebenarnya ada sejak masa sahabat, Ashabus Suffa itu, dan sampai sekarang di Indonesia pesantren Nusantara itu sudah berabad-abad, tidak bisa diserang. Buktinya, datanya ini, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang menempatkan sosok kiai sebagai tokoh sentral dan masjid sebagai pusat lembaganya. Kedudukan yang dipegang seorang kiai adalah sebagai pengasuh sekaligus pemilik pesantren. Abdul Wahid ini menurut Kiai Wahid, abahnya Gus Dur, pemilik pesantren ya kiai itu. Jadi kalau foto di Trans 7 menampilkan kiai, ya banyak yang nggak terima santrinya, karena info yang disampaikan oleh jurnalis Trans 7 itu tidak berimbang, ujaran kebencian untuk para santri dan kiai. Andaikan Trans 7 jurnalistiknya seimbang, tidak menceritakan itunya saja, menceritakan peran pesantren dan kiai dan santri sekarang di Indonesia, tidak mungkin Trans 7 diberi gertakan. Seorang kiai di pesantren memiliki keputusan tertinggi untuk menyetujui pengembangan yang dicanangkan pengurus pesantren. Ketika disetujui, maka akan terrealisasikan program-program tersebut. Begitupun sebaliknya, jika tidak disetujui kiai, program pengembangan pesantrennya tidak akan terwujud sekalipun begitu siap dan baik. Pesantren yang diliput Trans 7 itu kan pesantren Lirboyo. Saya itu pernah ke Lirboyo, dari Jombang ke Lirboyo. Luar biasa, Lirboyo itu pesantren besar, moro-moro diliput sembarangan, ya banyak yang nggak terima. Ini data ya, saya bicara data yang sudah saya tulis dan saya terbitkan di jurnal dan saya jadikan tesis. Untuk skripsi itu saya fokus ke karakter santri. Kalau di sini fokusnya saya itu pengembangan pendidikan Islam di pondok pesantren. Yang saya bicarakan itu. Tapi tetap menjelaskan pesantren. Artinya pesantren itu tidak boleh sembarang kalir dijelek-jelekin, nggak boleh. Boleh memberikan info asalkan berimbang, nggak apa-apa. Jurnalis TV apa aja kalau memberitakan pesantren tapi berimbang, nggak apa-apa, silahkan. Terus saya baca lagi, suasana di pondok pesantren sebagaimana kita ketahui, pesantren merupakan tempat berkumpulnya para santri. Jadi kalau kita berbicara mengenai pola pergaulan di pesantren, tentunya tidak bisa kita lepaskan dari santri itu sendiri. Perkataan santri digunakan untuk menunjuk pada golongan orang-orang Islam di Jawa yang memiliki kecenderungan lebih kuat pada ajaran agamanya. Sebenarnya santri ketika sopan ke kiainya itu adab yang ditunjukkan seorang santri kepada kiainya, dan semulia-mulianya orang yaitu orang yang beradab.
Sedangkan untuk orang-orang yang lebih mengutamakan tradisi, itu juga ada yang disebut santri. Istilah santri juga ada yang mengertikan segolongan orang-orang yang bisa membaca atau orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Ini di dalam bukunya Nurholis Majid. Sistem nilai yang digunakan di pondok pesantren adalah berakar dalam agama Islam. Tetapi tidak semua yang berakar dalam agama itu dipakai oleh mereka. Kalangan pesantren sendiri menamakan sistem nilai yang dipakainya itu dengan ungkapan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kita lihat ahlu sunnah wal jamaah sendiri pertama-tama adalah mengacu pada golongan sunni. Pondok pesantren mengajarkan aliran sunni, ahlu sunnah wal jamaah. Maka dalam hal kalam atau ilmu ketuhanan, pesantren mengikuti madhab sunni sebagaimana dirumuskan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan yang kemudian tersebar antara lain melalui karyanya Imam Al-Ghazali. Al-Maturidi juga, Nurholis Majid. Sesuai dengan keterangan ulama-ulama di Nusantara ini dan diajarkan di pondok pesantren tentang paham Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana di dalam kitab karangan pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Menurut Kiai Haji Abdul Wahid, kehidupan di pesantren yang diwarnai oleh asketisme, pola hidup sederhana. Memang di pesantren itu menampilkan pola hidup sederhana. Itu kelebihan. Jangan dipaksakan pesantren itu serba mewah, jangan. Sebagian saja yang sudah mewah. Banyak yang masih sederhana. Kiai Abdul Wahid saja bilang begitu. Kiai Abdul Wahid itu abahnya Kiai Abdurrahman Wahid, presiden kelima ya. Sempat menjadi menteri agama dulu. Tapi pola hidup sederhana dikombinasikan dengan melakukan segenap perintah kiai guna memperoleh barokahnya. Memang jalannya pesantren itu taat kepada kiainya itu, yang akan membentuk sikap hidup seorang santri. Santri itu taat kepada kiai, ya hidupnya seperti itu. Nanti jadi pemegang pondok itu. Keterangan saya gak apa-apa, ini tulisan saya. Saya menjelaskan, saya menulis, gak apa-apa. Ini tulisan saya, karya saya. Dan karena saya berkarya, Desember saya berhak wisuda yudisium. Saya sudah bergelar MPD itu dari kemarin, itu bulan kemarin. Artinya yang saya baca ini karangan saya, bebas saya mau ngapain. Sepenting bisa dipaham, saya terangkan, saya baca. Sepenting bisa dipaham oleh pemirsa yang melihat Facebook saya. Sikap hidup bentukan pesantren apabila dibawa ke dalam kehidupan masyarakat akan menjadi pilihan ideal. Ketika sudah menjadi santri, siap jadi apa saja. Disinilah terletak daya tarik yang besar dari pesantren hingga para orang tua masih cukup banyak yang bersedia mengirimkan putra putri mereka untuk belajar. Tidak ada perbudakan di pesantren itu. Pesantren itu adanya mengajarkan akhlak, adab, dan itu biasanya ditemanin, disuruh bersih-bersih itu ditemanin oleh bunyai dan kiai.
Yang nemenin santri berarti bunyai dan kiainya itu sudah bersih-bersih juga. Gak moro-moro diktator seperti kolonial kepada bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan itu, tidak seperti itu. Disinilah terletak daya tarik yang besar dari pesantren hingga para orang tua masih cukup banyak yang bersedia mengirimkan putra-putri mereka untuk belajar. Dan perguruan tingginya, karena saya kalau di tesis pengembangan pendidikan Islam di perguruan tinggi berbasis pesantren, saya sudah bicara perguruan. Kalau di skripsi saya fokus ke karakternya santri. Lembaga ini merupakan institusi pendidikan Islam tertua. Pesantren itu merupakan pendidikan Islam tertua di Indonesia dan sekaligus bagian dari warisan budaya bangsa indigenes kultur. Warisan Indonesia itu. Pesantren itu warisan dari Nusantara Indonesia. Kehadiran pesantren tidak dapat dipisahkan dari tuntutan umat. Pesantren sebagai lembaga pendidikan selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitarnya, sehingga keberadaannya di tengah-tengah masyarakat tidak menjadi terasing. Segala aktivitasnya pun mendapat dukungan dan apresiasi penuh dari masyarakat sekitarnya, sehingga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 kemarin tentang pesantren menjadi sejarah baru bentuk pengakuan negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam. Pondok pesantren adalah lembaga yang bisa dikatakan merupakan wujud proses wajar perkembangan sistem pendidikan nasional. Dari segi historis, pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia. Sebab lembaga yang serupa pesantren ini sebenarnya sudah ada sejak pada masa kekuasaan Hindu-Buddha. Sehingga Islam tinggal meneruskan dan mengislamkan lembaga pendidikan yang sudah ada. Tentunya ini tidak berarti mengecilkan peranan Islam dalam mempelopori pendidikan di Indonesia. Ini di dalam buku Nurholis Majid. Mencari model pemberdayaan mutu pondok pesantren perlu dilakukan oleh para ilmuwan pendidikan Islam. Menurut Lewak Karma 2010 menegaskan bahwa terdapat dua potensi besar yang dimiliki pondok pesantren, yaitu potensi pendidikan dan potensi pengembangan. Pengembangan dengan mengembangkan perguruan tinggi di dalam pondok pesantren. Sudah menjadi hal yang lumrah sekarang banyak pondok pesantren yang mendirikan perguruan tinggi. Tapi perguruan tinggi dan pesantren adalah dua tradisi pendidikan yang mempunyai banyak perbedaan. Perguruan tinggi identik merupakan lembaga pendidikan di perkotaan, sedangkan pesantren identik merupakan lembaga pendidikan di pedesaan. Perguruan tinggi identik dengan kemodernan, pesantren identik dengan ketradisionalan. Perguruan tinggi lebih menekankan pendidikan yang bersifat liberal, pesantren lebih menekankan sikap konservatif yang bersandar karena berpusat pada figur sang kiai, dan seterusnya. Persepsi dualisme dikotomik semacam ini mungkin saja kurang begitu tepat, kata Nurholis Majid. Artinya pesantren dan perguruan tinggi itu tidak boleh dipisah-pisahkan, kata Nurholis Majid. Karena pada kenyataannya banyak juga pesantren yang telah melakukan pengembangan dengan membuka perguruan tinggi.
Jelaslah bahwa pesantren bukan hanya mampu bertahan, tetapi lebih dari itu, dengan menyesuaikan akomodasi dan konsesi yang diberikannya. Ini pendapat Nurholis Majid. Pondok pesantren itu bukan hanya pendidikan agama Islam, melainkan bisa berkembang dan eksis dari berabad-abad silam. Pendidikan tinggi yang dikembangkan oleh pesantren dalam hal ini adalah pendidikan pada jalur pendidikan formal pada jenjang yang lebih tinggi daripada menengah. Jika pondok pesantren sampai memiliki perguruan tinggi, sekolah tinggi itu di atasnya sekolah menengah atas, tapi belum masuk ke institut. Kalau di atasnya institut itu universitas. Nanti kalau sekolah tinggi gak disebut rektor, ketuanya itu masih disebut kepala. Kalau institut sudah disebut rektor, atau universitas sudah rektor kepala. Ini mungkin bisa digambarkan dari data yang saya paparkan. Dari data yang saya paparkan, ini kalau yang di skripsi itu untuk penelitian tentang akhlak santri, dan kalau yang di tesis pesantren itu sudah mau berkembang. Jadi tidak ada perbudakan, sekali lagi tidak ada perbudakan di dunia pesantren itu. Yang ada adab yang dijunjung tinggi dan diberi contoh oleh para kiai dan bunyai kepada santrinya sesuai skripsi saya, untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam dari kitab Salafun Sholeh. Atau ketika ditarik ke tesis saya, pesantren itu merupakan warisan berabad-abad dari keislaman ini yang ada di Nusantara, dan eksis dari berabad-abad silam untuk berkembang sampai hari kiamat mungkin ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Artinya kenapa salah jurnalistik Ran 7 itu karena tidak berimbang mengabarkan tentang pondok pesantren. Itu cuman sebagian dari saya data yang saya paparkan, dan banyak lagi yang ngurus tentang urusan hukumnya di pengadilan atau di pelaporan ya. Artinya jangan berani-berani mengabarkan pesantren dengan berita yang tidak berimbang, gitu aja. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah malinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.